Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Pelaksana tugas harian Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Mars Ega Legowo, memberikan klarifikasi bahwa produksi BBM dilakukan dengan mekanisme yang transparan dan berstandar tinggi. Saudara, Kejaksaan Agung pekan ini kembali menetapkan 2 orang tersangka baru terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina di 2018 hingga 2023. 2 tersangka baru yang ditetapkan diduga berperan untuk melakukan pengoplosan RON 88 dengan RON 92 untuk menghasilkan BBM RON 92 atau Pertamax. Hingga kini total ada 9 orang yang ditetapkan tersangka. Jaksa Agung menyebut kerugian negara dalam korupsi Pertamina mencapai 193,7 triliun rupiah untuk 1 tahun. Sementara korupsi tersebut telah berjalan selama 5 tahun. Saudara, rangkuman informasinya akan kami hadirkan sebagai pembuka Kompas Sepekan edisi hari ini bersama saya, Jihan Novita. Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produksi kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama KKKS tahun 2018 hingga 2023. Kejaksaan Agung juga menetapkan 7 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan KKKS tahun 2018 hingga 2023. Ketujuh tersangka langsung ditahan. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Abdul Kohar menyebut kerugian negara mencapai 193,7 triliun rupiah. Kejagung menyebut korupsi di anak perusahaan Pertamina ini terjadi pada 2018 hingga 2023. Modus yang dilakukan tersangka yakni sengaja menurunkan produksi kilang dalam negeri agar bisa mengimpor minyak mentah dari luar negeri. Namun berdasarkan fakta penyidikan yang didapat, tersangka RS, SDS dan AP melakukan pengondisian dalam rapat optimalisasi hilir atau OH yang dijadikan dasar untuk menurunkan produksi kilang sehingga produksi minyak bumi dalam negeri tidak terserap seluruhnya. Dan pada akhirnya pemenuhan minyak mentah maupun produk kilang dilakukan dengan cara impor. Pekan ini penyidik Kejaksaan Agung menetapkan lagi 2 tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Dalam kasus ini, penyidik menyita uang tunai sebanyak 883 juta rupiah dan 1.500 dolar Amerika Serikat. Kedua tersangka baru tersebut adalah Maya Kusmaya selaku Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina dan Edward Kon yang juga dari PT Pertamina. Dengan demikian, hingga kini sudah ada 9 orang tersangka yang ditangkap dan ditahan Kejaksaan Agung. Para tersangka ditahan selama 20 hari ke depan guna kepentingan penyidikan. Sementara itu, Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar menegaskan, jika tindak pidana yang disidik oleh Kejagung soal tata kelola minyak mentah dan produk kilang itu terjadi di rentang waktu 2018 sampai 2023. Penyidik juga sekarang sedang melakukan pendalaman. Sesungguhnya sedang melakukan pendalaman, akan berkoordinasi juga dengan ahli, ya. Tetapi karena peristiwa ini kan peristiwanya sudah lewat. Ini peristiwanya 2018-2023. Jadi yang kami sampaikan ke publik, ke media adalah fakta hukumnya. Seolah-olah bahwa peristiwa itu terjadi juga sekarang. Fakta hukumnya ini di 2018-2023 dan ini sudah selesai. Minyak ini barang habis pakai. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto buka suara terkait dugaan korupsi yang menyeret sejumlah petinggi PT Pertamina Persero.
Presiden Prabowo berjanji akan membenahi tata pemerintahan setelah kasus ini. Presiden Prabowo menegaskan pemerintah bekerja untuk rakyat. Ya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Kejaksaan Agung dan PT Pertamina Patraniaga berbeda pendapat perihal kualitas bahan bakar BBM jenis Pertamax yang diedarkan di masyarakat. Selengkapnya sesaat lagi di Kompas Sepekan.